Terima kasih Mbak Oin. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Ini dengan penyerahan akan notaris tadi secara virtual ya, maka secara resmi dan legal pula lah. Corin Center di 4 cabang bisa beroperasi ya. Jadi sebagai legalitasnya dan insya Allah untuk perjalanan Corin Centernya itu bisa berjalan dengan lancar dan aman ya. Majulah terus Garuda Pancasilaku, berkibarlah terus hai sang merah putihku. Terbanglah tinggi dengan semangat citamu, semangat NKRI bersatu. Jangan menyerah, pantang mundur, terus maju. Kalau selalu sedia berkorban untuk pendidikan Indonesia tumpah darahku. Damailah selalu di zona milikku. Izin Ibu Mumu juga yang sudah hadir di sini. Dan kami juga mengingatkan untuk Bapak Ibu yang baru saja bergabung atau yang sudah bergabung, karena di sini kan tidak hanya diikuti oleh teman-teman dari Bengkulu, Jambi saja atau dari Palembang, ya, Jakarta, kemudian Solo, Semarang, ada juga ternyata dari Lampung. Jadi untuk Bapak Ibu semuanya, boleh kita samakan formatnya nanti, itu nama, pasti instansi atau lembaga atau kemudian asal ya, underscore asal ya. Jadi misalnya Nidia, misal dari Corin Center atau sebagai MC, kemudian nanti di underscore-in lagi dari Bengkulu, seperti itu. Mohon izin ya Bapak Ibu semuanya ya. Nanti supaya memudahkan kita juga nanti berinteraksi ya via virtual. Dan di sini ada Mbak Zoplo ya dari Hong Kong nih. Ini katanya termasuk juga nih orang hebat juga yang mengembangkan SDM teman-teman yang ada di Hong Kong. Pagi Bu Linda Juwita. Selamat pagi. Cantik sekali Bu pagi hari ini. Iya dong, ini kan kita mau live hari ini Kak. Iya benar Ibu. Ini dia berasa lagi kayak momen Hari Kartini Ibu. Boleh Mbak Nails dihidupkan untuk promosi videonya juga. Halo masyarakat Indonesia, selamat datang di Corin Center Bengkulu. Corin Center adalah sebuah lembaga yang bergerak di bidang pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan, dengan fokus penyediaan produk jasa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik individu, perusahaan, instansi pemerintah, lembaga pendidikan, dan lainnya. Kenalkan, nama saya Kurnia Rifki Febrian. Latar belakang pendidikan saya adalah ilmu pemerintahan. Alhamdulillah, saat ini saya sudah lulus menjadi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Seluma pada formasi analis kependudukan dan pencatatan sipil. Saya mengucapkan terima kasih kepada Corin Center, Mbak Corin, para tutor dan staf yang sudah membimbing dan mengarahkan saya selama saya mempersiapkan diri untuk mengikuti tes CPNS. Dan alhamdulillah akhirnya sekarang saya sudah berhasil lulus dan sah menjadi pegawai negeri sipil. Kepada teman-teman dan saudara-saudara semuanya yang ingin mengikuti tes CPNS, silahkan bergabung di Corin Center untuk mempersiapkan diri, karena tutor-tutornya, kemudian materi yang diberikan sangat relevan dan bermanfaat dalam persiapan kita menuju tes CPNS. Demikian saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hadis Listia Armal. Saya salah satu CPNS tahun 2019 yang melamar di formasi dosen pada perguruan tinggi kesehatan di wilayah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi selain kita berusaha, yang paling utama adalah berdoa kepada Sang Pencipta, karena tanpa ridho dari Sang Pencipta maka semua usaha kita akan sia-sia. Saya selain belajar mandiri, juga saya ikuti dengan kursus atau bimbingan belajar di salah satu lembaga bimbingan belajar yang bernama CV Corin Center yang beralamat di Jalan Semeru, Padangjati, Kota Bengkulu. Nah, di sana saya banyak belajar ya dari berbagai hal, kemudian dari tips triknya bagaimana mengerjakan soal, lalu kemudian bagaimana cara kita supaya bisa menyelesaikan soal yang banyak dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Diberikan pengarahan ya bagaimana cara menghandle kegugupan, kepanikan, bahkan diberikan bahwa kita harus berserah diri
Karena kita sudah berusaha, insya Allah semua diserahkan kepada Sang Pencipta. Untuk itu terima kasih Korin Center yang sudah memberikan saya berbagai ilmu-ilmu. Jadi itu tadi testimoni dari peserta didik yang telah bergabung di Korean Center, luar biasa sekali. Dan alhamdulillah saat ini partisipan kita sudah ada 77 orang. Terima kasih. Di sini orang-orang hebat semua yang telah hadir. Mohon izin mungkin nanti takut ada nama yang nggak kesebut. Sudah hadir Wakil Rektor Universitas Muaro Bungo. Terima kasih Bapak telah hadir. Bapak Dr. Khairun, ya ada Mas Agus, psikolog dari Surabaya juga yang hadir. Kemudian tim psikolog alumni Korean Center yang ikut mendirikan juga ya Korean Center, ada Mbak Megasari, Mas Henry, Mbak Eci dan juga Mas Nob ya. Dan ada juga teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Universitas Muaro Bungo. Ada Bapak Triyono ya dari Dinas Pendidikan Muaro Bungo dan juga perwakilan kampus dan Universitas di Muaro Bungo dan juga ada trainer dari Sang Penyelaras. Terima kasih Bapak sudah hadir bergabung di sini. Ini suatu kebanggaan. Terima kasih Mbak Owin sebelumnya sudah diajak bergabung di sini. Kembali lagi nih kita akan launching Korean Center cabang baru di Palembang, Jakarta, Solo dan juga Semarang. Ya, tepuk tangan dulu dong untuk kita semua yang hadir di sini secara virtual. Lydia jujur sekali senang sekali ya, walaupun di Korean Center sering Mbak Oin minta tolong Lydia jarang datang. Tapi kalau lihat Korean Center maju itu ikut seneng ya. Apalagi memang visi misinya itu tuh luar biasa sekali ya. Dan di sini tuh niat tulus dan ikhlasnya untuk membangun bangsa itu terlihat ya. Karena kita tahu pertemuannya itu pasti minim sekali Bapak Ibu. Tapi di sini mereka percaya karena memang modal percaya itu yang kita penting sekali ya. Korean Center for Indonesia melayani tepuk tangan untuk kita semuanya. Yang di jalan jangan tepuk tangan ya Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur mari kita haturkan kehadirat Allah karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi yang cerah ini kita semua dapat berkumpul secara virtual dalam rangka Grand Launching Korean Center cabang baru Palembang, Jakarta, Solo dan Semarang. Salawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Bibinal Karim Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita semuanya ke alam yang penuh cinta dan kasih sayang dan juga penuh dengan ilmu pengetahuan seperti dapat kita rasakan pada pagi hari ini. Yang terhormat Gubernur Bengkulu Bapak Dr. Haji Rohidin Marsya, MMA atau yang mewakili. Yang kami hormati Wakil Wali Kota Bengkulu Bapak Didi Wahyudi SEMM. Dan juga telah hadir bersama kita, terima kasih dan kita sapa Ketua Umum Yayasan CV Korean Center, Ibu Dr. Hacha Miswari. Selamat pagi, Bu. Dan juga di sini telah hadir Direktur Utama CV Korean Center, Ibu Korin Akwari Febrianti, SPSI MM. Selamat pagi, Bu. Dan telah hadir juga di sini Bapak Tarmizi, psikolog dan juga psikolog penanggung jawab Korean Center. Dan juga telah hadir bersama-sama kita pada hari ini yaitu Ibu Dr. Anda Nuni Riani selaku narasumber, kemudian Kepala Cabang Korean Center di Bengkulu, Jambi, Jakarta, Palembang, Solo dan Semarang, serta juga telah hadir bersama kita yaitu Ibu Mumu Wahyu yang telah hadir bersama kita pada hari ini dan juga Bapak Ibu tamu undangan sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya motor dari semuanya ini Bu adalah anak saya, Akwarin Febrianti, SPSI MM. Gitu. Dan beliaulah ini yang memotorkan semuanya. Kalau saya sudah hanya monitor. Terima kasih Ibu Miswari, sambutan yang luar biasa. Kita juga tahu ternyata perjalanan Korean Center seperti itu Ibu ya. Dengan universitas, dengan ikatan dinas juga kami berusaha untuk memberikan banyak sekali bantuan untuk adik-adik yang ingin mengembangkan potensinya.
Jadi Bapak Ibu, ada berbagai layanan di call center. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tahu, cuman ada juga mungkin yang belum tahu gitu, atau baru tahu beberapa saja. Jadi akan saya jelaskan. Yang pertama kita ada layanan training atau pelatihan SDM, kemudian ada assessment center, ada konseling, kemudian ada psikotes, ada bimbel, bimbelnya ada bimbel CPNS, Ikatan Dinas, Kepolisian, dan kita juga ada outbound ya, atau family gathering. Nah, kalau untuk training ini kita macam-macam. Yang pernah kami adakan itu ada peningkatan kinerja karyawan, ada pelatihan karakter dan kebiasaan efektif, ada pelatihan service excellent, kemudian ada pelatihan karakter building, ada pelatihan pelayanan prima, sama pelatihan motivasi kerja. Selanjutnya kalau untuk psikotes kita juga melayani ada tes minat bakat, tes intelijensi atau tes IQ, kemudian tes masuk dunia kerja seperti itu, misalnya perbankan juga kita melayani di sini. Kemudian tes masuk sekolah atau masuk universitas. Kemudian kita juga ada layanan rekrutmen, baik bentuknya intelijensi, sikap kerja atau kepribadian. Kita juga ada konseling individu, konseling pranikah bagi yang mau persiapan menikah mungkin ya. Ada konseling karyawan perusahaan, konseling kelompok, konseling pengembangan diri, dan konseling perangkat sekolah dan siswa. Seperti itu. Kita ada bimbel CPNS, ada bimbel Ikatan Dinas, ada juga kepolisian. Tiap tahun juga ini sangat ramai ya, yang mau mendaftarkan anaknya gitu ya, untuk bimbel di call center ya. Selalu menjadi primadona pada tiap tahunnya. Dan untuk outbound juga kita punya, ada beberapa mitra yang sudah pakai kita setiap tahunnya ya, kayak BPN, PLN, kemudian Kominfo gitu ya. Kita bentuknya ada family gathering, ada fun outing. Nah, tak kenal maka tak sayang. Di belakang Corin Center ini, Bapak Ibu, bukan saya sendiri, tapi banyak sekali orang-orang yang punya kualitas luar biasa. Kami juga bermitra dengan teman-teman trainer yang ada di Jakarta, Lampung, Surabaya, dan semuanya. Karena moto kami adalah sukses bersama untuk kualitas SDM Indonesia. Baik, Bapak Ibu, ini gambar tim-tim kita yang luar biasa. Kemudian untuk klien kita berasal dari mulai dari universitas, sekolah, kemudian instansi, perusahaan, dan lembaga-lembaga swasta lainnya. Dan moga-moga yang hadir di sini ada dari PTPI, ada dari Hong Kong, lembaga pengembangan SDM di Hong Kong, dan juga semua Bapak Ibu yang ada di sini nanti bisa kita bersinergi sama-sama untuk membangun SDM yang terbaik untuk Indonesia dan untuk dunia. Amin ya robbal alamin. Dan spesial juga Bapak Ibu di sini juga hadir beberapa teman yang memang mendirikan sisi pertama kali. Ada Mbak Mega Sari yang dari awal kita bagi-bagi brosur ya. Jadi awalnya kami bagi-bagi brosur dulu, ditolak dulu, dan akhirnya bisa seperti ini Bapak Ibu, lama-lama berkembang. Kemudian ada Bang Henry ya. Kemudian ada juga Bang Nob. Itu adalah orang-orang di awal pembentukan sisi pertama dan sampai sekarang masih tetap ada di sisi seperti itu. Berikut juga ada Mas Taufik dan Mbak Eci yang luar biasa. Dan semua teman-teman yang luar biasa. Semuanya penuh cinta, penuh rasa, kami bersatu untuk Indonesia. Perkenalkan, nama saya Linda Dwi Kasidi. Dan admin saya Anissa Nur Alfika. Saya kepala cabang untuk Corin Center Pusat Pelatihan SDM Jakarta. Kita berada di Jalan Raya Palakali nomor 55C Beji, Kota Depok. Pelatihan SDM kita sama seperti kantor pusat kita di Provinsi Bengkulu. Jalan-jalan ke Pelaju beli center. Nah, ke pasar beli iwak, beli dan hormat kami dari Corin Center, kami siap membantu Anda. Untuk produk unggulannya yang ada di Corin Center cabang Palembang ini, pertama kita sudah mulai untuk tutor CPNS. Lalu setelah online bimbel, nanti ada sekitar seperti pelatihan, lalu nanti ada misalkan kalau untuk di desa, kan sekarang kan ada program Kemendesa segala macam, kita siap membantu. Corin Center Palembang terbagi menjadi 3. Sebenarnya yang menjadi kepala cabang itu sekaligus marketing itu Mbak Vita Sari.
Saya sebagai tutor dan pengajar. Lalu nanti ada Mas Denny Hartoni, SPSI, dia psikolognya nanti, yang nanti pada saat asesmen dan rekrutmen nanti kita bisa bantu. Kami siap membantu di Kota Palembang dan siap menjalankan misi untuk mencerdaskan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi dari cabang Solo, beralamatkan Gedangan Permai, Sektor 9, Blok R11, Solo Baru, Kecamatan Grogol, Sukoharjo. Di sini materinya sama seperti Korin Center Pusat ya. Di sini juga saya mau mengenalkan tim saya, Bapak Wanto Giono sebagai Kepala Cabang. Mohon maaf, Bapak Wanto Giono baru berhalangan hadir karena ada kepentingan mendadak tadi. Penasihat kami juga ada Bapak Ibron Adianto SE, Ibu Haryanti SEMM, dan Ibu Presti Larasati. Semoga cabang Solo makin maju dan lancar usahanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam atas warahmatullahi kesempatannya yang wabarakatuh. kepada kami, Korin Center Semarang. Salam kasih sayang dan semoga Indonesia semakin sejahtera. Yang sungguh saya banggakan pimpinan pusat Korin Center, Mbak Korin atau Ibu Korin. Yeah. Yang saya hormati penasihat Korin Center Ibu Miswari atau Bu Dinis. Di tim kami di Korin Center Semarang ada Ibu Eni sebagai konselor. Ibu Jenny ini juga ada di Solo ya tadi ya. Untuk Ibu Jenny sebagai asesor. Nah, ini adalah advisor kami Ibu Martuti dan Bapak Arsoyo. Lokasi kami berada di Jalan Tlogosari Raya 165C, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedungan, Kota Semarang. Terima kasih untuk kedatangannya undangan-undangan dari Korin Center Semarang yang sudah meluangkan waktu untuk memenuhi undangan kami untuk mengikuti pembukaan Korin Center Nasional, seperti Pak Yan Subianto dari Perkumpulan Trainer Profesional Indonesia Pusat, itu guru saya, dan juga Mbak Fusna dari PTPI Jawa Tengah. Oke, sembari menunggu akta notarisnya, saya juga mengucapkan terima kasih nih kepada semua pihak yang sudah mendukung acara ini. Ada Bapak Genta Gunadi dari kawasan Berikat Indonesia yang ada di Jakarta, ada Ibu Yeni Oktaria dari Kuta Bali. Terima kasih banyak. Kemudian ada Bapak dari Korem 041 ya. Terima kasih Bapak, semoga bisa terus bekerja sama. Dan ini dia tadi yaitu notaris ya, yang diserahkan secara simbolis melalui virtual meeting kepada Korin Center Cabang Baru Palembang, Jakarta, Solo, dan juga Semarang. Yang tadi sempat tertunda. Terima kasih Pak Ibu dan juga terima kasih pada tim. Baik, terima kasih Mbak Oin. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya ini dengan penyerahan akta notaris tadi secara virtual ya, maka secara resmi dan legal pula lah Korin Center di 4 cabang bisa beroperasi ya. Jadi sebagai legalitasnya dan insya Allah untuk perjalanan Korin Centernya itu bisa berjalan dengan lancar dan aman semuanya ya nanti. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk maaf suaranya kok. Selamat kepada Korin Center atas pembukaan berbagai cabang. Semoga berkah. Semoga Korin Center bisa menjadi solusi bagi mereka-mereka yang membutuhkan. Saya bangga sekali Korin Center perlahan namun pasti bisa menjangkau seluruh Indonesia dan insya Allah sampai ke mancanegara seperti yang dicita-citakan oleh Mbak Korin tadi. Gitu ya Mbak Korin ya. Amin. Insya Allah kita doakan semua. Amin. Makasih Bu. Yes. Baik, Bapak Ibu, saya hanya diberi waktu 20 menit untuk berbicara tentang pengembangan kepribadian. Padahal pengembangan kepribadian itu berbulan-bulan untuk membentuk seseorang. Tapi nggak masalah. Nggak usah takut, ada Korin Center di mana-mana. Jadi Bapak Ibu bisa memperdalam di Korin Center. Karena Korin Center itu memiliki divisi yang luar biasa. Divisi kepribadian, divisi psikologi, divisi keterampilan, divisi outbound. Bagus sekali karena
Dalam membentuk karakter seseorang, kita butuh olah pikir, kita butuh olah hati, kita butuh olah raga, kita butuh olah rasa, olah karya, dan semuanya ada di Korean. Luar biasa, selamat untuk Korean Center. Kepribadian itu mempunyai arti yang sangat-sangat luas sekali. Alport mengatakan bahwa kepribadian adalah keseluruhan dari diri kita, faktor psikofisis yang akan menentukan karakteristik seseorang, dan kepribadian itu bisa dibentuk, bisa dirubah. Kita bicara mengenai mind, body, and soul, pikiran, fisik, dan juga jiwa. Pengembangan kepribadian harus dapat memancarkan inner and outer beauty seseorang. Kita harus memiliki brain, beauty, and behavior. Itulah tujuan pengembangan kepribadian. Jadi kualitas kita yang harus berkembang, mutu kita harus berkembang. Kita harus menjadi pribadi yang berkualitas, pribadi yang bermanfaat, pribadi yang dapat menginspirasi banyak orang. Kita harus menjadi pribadi yang sempurna. Mana ada manusia yang sempurna? Betul, manusia tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan bukan milik manusia, tapi kita harus menjadi sesempurna mungkin sesuai dengan diri kita. Sebaik mungkin, be the best of you. Jangan meniru-niru orang lain, ya. Karena kita adalah kita dan kita adalah berbeda. Tuhan menciptakan kita berbeda-beda. Kita adalah unik. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengenali diri kita sendiri, yang disebut dengan self-awareness. Mampu memahami diri kita sendiri. Kita tahu apa kelebihan kita tahu apa kekurangan kita, supaya bisa kita perbaiki, supaya bisa kita kembangkan. Kemudian pengendalian diri kita, apakah kita ingin dikuasai emosi, atau kita ingin menguasai emosi, bagaimana? Kita periksa-periksa semua. Motivasi kita harus kita periksa. Tambah banyak motivasi kita, tambah banyak alasan kita, tambah kita berenergi, tambah kita semangat untuk mencapai apa yang kita inginkan. Korean Center seperti memiliki motivasi yang tinggi. Itu merupakan pendorong. Kemudian kita juga memeriksa kebiasaan-kebiasaan kita. Kebiasaan kita akan menentukan karakter kita atau ciri khas seseorang. Kompeten aja nggak cukup, harus disertai dengan karakter yang baik. Masalahnya sekarang, di mana karakter bangsa Indonesia? Mana budi pekerti, ramah tamah, sopan santun? Di mana? Menghormati yang dituakan, Bhinneka Tunggal Ika, di mana? Kita harus menjadi pribadi pembawa harmonisasi. Kita menyadari bahwa setiap orang berbeda. Artinya, kita tidak boleh mencari kelemahan orang lain. Lihat yang terbaik dari orang lain, yang positif. Jangan dicari-cari salahnya. Pasti banyak ketemu salahnya. Kita lihat yang positif. Kita harus mampu beradaptasi dengan berbagai lingkungan, situasi, dan kondisi. Kita harus mampu membina kerjasama. Jangan dibinasakan. Ya? Jangan egois. Kalau salah, minta maaf. Gak rugi kok kalau minta maaf. Kemudian kita harus memiliki kemampuan komunikasi. Dalam berinteraksi kita butuh komunikasi. Perkataan yang baik akan menggambarkan karakter kita. Kemudian kita harus memahami seni berbicara. Tahu kapan mendengar, tahu kapan kita harus mendengarkan, tahu kapan kita harus berbicara. Dan jangan lupa selalu menyertai dengan magic words. Tolong, maaf, terima kasih, permisi, dan sebagainya. Dan harus disertai dengan senyum. Dengan memahami pengembangan kepribadian, mudah-mudahan kita menjadi individu yang terbaik dari diri kita. Be your best self, best knowledge, milikilah pengetahuan yang the best appearance, milikilah penampilan yang the best attitude, ini yang paling penting, milikilah sikap, perilaku, perbuatan yang positif, dan terakhir adalah best achievement. Kita harus menjadi yang terbaik dari diri kita. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Salam sukses, salam sejahtera untuk Korean, seluruh keluarga besar Korean Center, seluruh keluarga besar Iprisia, sahabat-sahabat mitra kerja dari Korean Center, dan para peserta virtual meeting hari ini. Sampai kita ketemu
di lain waktu. Salam manis, salam iblis ya. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kapan kita menjadi diri sendiri? Yang saya jalani hari-hari itu di rumah, saya bukan menjadi diri sendiri yang sesuai keinginan saya. Saya berusaha selalu mengikuti apa itu keinginan anak, istri, suami, kemudian keluarga. Di tempat kerja juga saya seperti itu. Hari-hari saya tuh menjalani apa yang diinginkan oleh tuntutan profesi saya sebagai guru. Saya kapan berkembang ya, saya tuh selalu mengikuti aturan-aturan dari orang gitu. Bagaimana cara menjadi diri sendiri, Bu ya? Kita tidak harus selalu menuruti keinginan orang. Itu akan sangat menyakitkan. Oleh sebab itu, Ibu harus selalu berpikiran bahwa saya akan melakukan itu. Kenapa Ibu selalu terbawa arus? Karena Ibu tidak bisa bicara. Ibu bicara dengan suami. Mas, saya tuh sebenarnya pengen gini loh, Pak. Boleh nggak, Pak? Saya kok punya pendapat seperti ini. Kira-kira gimana? Bisa diterima nggak? Diskusi, komunikasi itu harus terbuka. Kita tidak boleh memendam diri kita sendiri. Ibu bisa sakit. Kita harus berani mengatakan tidak kalau itu memang tidak sesuai dengan hati kita. Ya, jadi cobalah Ibu banyak berbicara, terbuka kepada siapa saja yang Ibu merasa kok aku kok katut tuh kok kebawa terus, ini diri gue gimana nih, jati diri gue kapan nih saya bisa berkembang. Ibu kurang komunikasi, sampaikan secara terbuka dengan santun, jangan sampai berantem ya Bu. Hati-hati bicara sambil dielus-elus mungkin, Mas saya mau pengen ini pengen itu, saya pengen menjadi diri saya sendiri. Insya Allah kalau semuanya disampaikan dengan baik-baik kepada guru, kepada lingkungan, dimanapun Ibu berada, insya Allah semua akan bisa menerima. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Terima kasih Bu Nuni Triani ya dalam pemateri dalam acara Grand Launching CV Korin Center Jakarta, Palembang, Solo, dan Semarang Sabtu 10 April. Dan selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat dari Direktur Utama CV Korin Center yaitu Ibu Korin Akwari Febrianti SPSI MM kepada partisipan kita. Mohon berkenan juga Bapak Imam Mukhlisin, Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Permata Hati Muaro Bungo. Mohon izin Bapak. Dan juga kepada Mbak Uut, perwakilan dari Bank Indonesia. Terima kasih untuk Bapak Imam dan Mbak Uut yang sudah menjadi mitra Korin Center dan ikut bekerja sama sampai hari ini juga. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali Mbak Korin, ya luar biasa sekali, memang kemitraan yang luar biasa, yang hadir juga di sini orang-orang luar biasa. Korin Center for Indonesia melayani dengan hati, mengembangkan potensi. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Yang sama-sama kita hormati pimpinan umum Yayasan Korin Center, Ibu Dr. Miswari Anwar Jidin, beserta seluruh staf dan jajaran. Bapak Ibu hadirin sekalian, segenap tamu undangan yang hadir dalam rangka launching dari Yayasan Korin Center di Kota Palembang, Jakarta, Solo, dan Semarang. Pertemuan kita saat ini memang bersifat hibrid. Artinya, sebagian hadir langsung dalam pertemuan acara pembukaan ini secara fisik, dan sebagian lagi hadir secara virtual. Namun saya kira pertemuan hibrid seperti ini di era pandemi COVID-19 tidak akan mengurangi makna dan semangat, serta esensi dan arti dari pertemuan yang kita selenggarakan. Terkait dengan launching pengembangan Yayasan Korin Center yang berawal dari Provinsi Bengkulu. Saya sebagai pimpinan di Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu, tentu menyambut baik dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pengembangan usaha bidang kepribadian yang pertumbuhan dan pengembangannya sangat pesat dan pasti dinanti-nanti oleh para konsumen di berbagai kota di Indonesia, terutama di kota Palembang, kota Jakarta, Solo, dan Semarang. Saya berharap lembaga kursus seperti ini akan dapat betul-betul menjadi wadah lembaga pendidikan informal yang terus mengikuti kebutuhan pasar
dan mengembangkan berbagai inovasi, teknik pembelajaran, dan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga betul-betul sesuai dengan kebutuhan kini dan yang akan datang. Selamat atas launching pengembangan cabang Yayasan Korean Center di Kota Palembang, Kota Jakarta, Solo, dan Semarang. Terakhir, saya secara khusus, sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Mudah-mudahan kita akan betul-betul menjadi pribadi yang bertakwa di akhir Ramadan nanti dan mendapatkan rahmat, berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya ingin sedikit menyampaikan pesan bahwa betul tadi yang disampaikan oleh Ibu Nuni, IPRIS ya adalah salah satu organisasi kepribadian yang betul-betul sangat bermanfaat. Karena apapun bidangnya, semua membutuhkan kepribadian. Jadi tadi saya mendengar dari Korean Center, banyak sekali materi-materi yang diberikan dan sangat bangga. Namun apapun itu, kalau tanpa ada kepribadian dan itu tidak kita sertakan, itu tidak ada nilainya. Terima kasih Bu Mumu, luar biasa sekali. Dan pasti jangan berhenti belajar ya Bu Mumu ya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ibu Mumu Wahyu, HR SPD MPD dari Ikatan Pengembangan Kepribadian Indonesia beserta juga Ketua dari IPRIS ya di provinsi yang lain juga yang telah hadir di sini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Kepala Cabang Korean Center baru dari Cabang Palembang, Jakarta, Solo, dan juga Semarang. Selamat bekerja. Mudah-mudahan semakin jaya di lokasi yang baru. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Gubernur Bengkulu, Bapak Dr. Haji Rohidin Marsya MMA, dan juga Bapak Wakil Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, yang seyogyanya berkenan hadir secara virtual bersama kita, namun karena ada halangan juga. Dan terima kasih juga kepada Ibu pemateri kita yang luar biasa sekali, Ibu Dr. Anda Nuni Triani, Master Pengembangan Pribadi Indonesia. Nidia berasa beruntung sekali hari ini bisa bergabung di Korean Center di grand launching-nya, bisa bertemu dengan orang-orang hebat ya. Dan akhirnya saya Nidia Permatasari mewakili dari seluruh kru tim Korean Center mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sisi for Indonesia. Nyanyi dengan hati, sayonara, sampai